Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk SDN 01 Tunggal Warga, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 semester genap. Materi pokoknya tentang perubahan wujud benda dan untuk alokasi waktunya sendiri 2 kali 35 menit satu pertemuan. Untuk yang pertama ada A. Kompetensi inti. KI 1 sikap spiritual yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada KI 2 yaitu sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan masyarakat sekitar. Yang KI 3 ada tentang pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. KI 4 tentang keterampilan, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang B, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasarnya 3.8 menjelaskan perubahan wujud benda dan hubungannya dengan perubahan suhu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pengetahuan yaitu menyebutkan wujud-wujud benda, baik itu padat, cair, dan juga gas. Menjelaskan pengertian perubahan wujud benda, mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Terus menjelaskan hubungan antara perubahan wujud benda dengan perubahan suhu, pemanasan, dan pendinginan, serta memberikan contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada kompetensi dasar 4.8 yaitu melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda dan mengkomunikasikan hasilnya. Indikatornya yaitu melakukan percobaan sederhana untuk mengamati perubahan wujud benda, mencatat hasil pengamatan percobaan ke dalam tabel atau lembar kerja. Terus menyimpulkan hasil percobaan mengenai penyebab terjadinya perubahan wujud benda. Terus ada mengomunikasikan hasil pengamatan dan kesimpulan di depan teman-teman atau dalam diskusi kelompok. Yang C ada tujuan pembelajaran. Tujuannya setelah simulasi 10 menit, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan mencair dan membeku dengan bahasa sendiri, dan menyebutkan 2 contoh mencair dan 2 contoh membeku di lingkungan rumah. Yang D ada materi pembelajaran. 1. Mencair. Perubahan wujud padat ke cair karena panas. Contohnya ada es batu jadi cair. Terus yang kedua membeku. Perubahan wujud cair ke padat karena dingin. Contohnya air jadi es batu. Yang E ada pendekatan atau model dan metode pembelajaran. Pendekatannya ada saintifik, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menegosiasi, dan mengomunikasikan. Model pembelajaran, inquiry, terbimbing, dan pembelajaran berbasis masalah. Metodenya ada percobaan atau eksperimen, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan ceramah interaktif. Strateginya ada cooperative learning atau belajar kelompok. Yang F ada kegiatan pembelajaran. 1. Kegiatan pendahuluan 10 menit. A. Guru membuka dengan salam, berdoa bersama dan mengecek kehadiran siswa. B. Guru memeriksa kesiapan fisik siswa dan
kerapian tempat duduk. Yang C. Apresiasi. Guru pegang es batu di depan kamera. Coba lihat ini 10 detik lagi jadi apa ya? Ya, jadi air. Nah, itu namanya mencair. Ada yang tahu contoh lainnya? D. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. E. Guru memotivasi siswa. Materi ini penting untuk memahami fenomena alam seperti hujan, salju, dan lain-lain. Yang F. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil 4 atau sampai 5 orang secara heterogen. Yang kedua ada kegiatan inti yaitu 50 menit. Yang tahap 1 ada mengamati. Guru menampilkan media, gambar siklus air, benda nyata seperti es batu, kapur barus, ataupun gelas beruap, dan bagan perubahan wujud. Terus siswa mengamati perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Guru menjelaskan konsep dasar perubahan wujud terjadi karena ada penambahan atau pengurangan panas atau kalor. Tahap kedua menanya. Siswa diberi kesempatan bertanya, misalnya, kenapa uap air di atas panci kalau kena tutup jadi air lagi? Terus kemana hilangnya kapur barus yang makin lama makin kecil? Kenapa air di kulkas jadi beku? Guru mencatat pertanyaan dan mengarahkan agar dijawab lewat percobaan. Yang tahap ketiga ada mengeksplorasi, percobaan kelompok. Setiap kelompok melakukan 3 percobaan sederhana. Percobaan 1, mencair dan membeku. Amati es batu di suhu ruang, berubah jadi air, mencair. Diskusikan kalau air dimasukkan ke kulkas jadi es lagi, membeku. Kesimpulannya, panas sama dengan mencair, dingin sama dengan membeku. Percobaan kedua ada menguap dan mengembun. Teteskan air di meja, diamkan, kering, hilang jadi uap, jadinya menguap. Tutup gelas air panas dengan piring dingin, muncul titik air yaitu mengembun. Kesimpulannya, panas sama dengan menguap, dingin sama dengan mengembun. Percobaan ketiga ada menyublim atau mengkristal. Amati kapur barus lama-kelamaan mengecil hilang, itu menyublim. Contohnya embun beku atau kamper yang menempel kembali. Kesimpulannya, panas sama dengan menyublim, dingin sama dengan mengkristal. Tahap 4 ada mengasosiasi. Siswa mendiskusikan hasil percobaan dan mengelompokkan jenis perubahan. Akibat pemanasan mencair, menguap, menyublim. Akibat pendinginan ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Yang kedua ada menghubungkan dengan kehidupan nyata, proses terjadinya hujan, pengawetan, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga menarik kesimpulan bersama. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh suhu atau panas. Tahap kelima ada mengomunikasikan. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan, kelompok lain menanggapi, bertanya, atau melengkapi. Guru memberikan penguatan, koreksi, dan penegasan materi inti. Guru menuliskan ringkasan 6 jenis perubahan di papan tulis agar jelas. Ketiga ada kegiatan penutup 10 menit. Guru dan siswa menyimpulkan materi bersama-sama. Guru memberi apresiasi, pujian atas kerjasama, ketelitian, dan keaktifan siswa. Tugas rumahnya yaitu tentang tulislah 3 contoh perubahan wujud benda yang ada di rumahmu, sebutkan jenis dan penyebabnya. Guru mengingatkan materi berikutnya, kegiatan ditutup dengan doa dan salam. Ada G, alat, media, dan sumber belajar. 1. Media pembelajaran. Alat peraga nyata seperti es batu, gelas, dan sendok. Media digital ada PowerPoint 3 slide, ditambah kuis word wall 3 soal. Yang kedua ada sumber belajar. Buku paket IPA kelas 5 SD, Kemendikbud, Kurikulum 2013 revisi. Buku panduan guru IPA SD kelas 5, modul ajar dan referensi materi IPA dasar, lingkungan sekitar sekolah dan rumah. H. Penilaian asesmen. 1. Asesmen sikap. Teknik pengamatan langsung.
Aspek kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, rasa ingin tahu, dan kebersihan. Instrumen ada lembar pengamatan sikap. Ada di lampiran kriteria nilai. 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Yang kedua ada asesmen pengetahuan, teknik, tes lisan, dan tes tulis. Bentuknya isian singkat, pilihan ganda, uraian sederhana. Contoh soal, perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Es batu berubah menjadi air merupakan peristiwa mencair. Sebutkan 3 jenis perubahan wujud yang terjadi karena pemanasan. Ya, mencair, menguap, dan menyublim. Apa penyebab utamanya terjadi perubahan wujud benda? Perubahan suhu, panas, dan kalor. Benar sekali. Rumus nilai sama dengan jumlah skor perolehan atau skor maksimal dikali 100. 3. Ada asesmen keterampilan, teknik penilaian kinerja saat percobaan dan hasil kerja. Aspek, cara menggunakan alat bahan, ketelitian mengamati gejala, ketepatan mencatat hasil di LKS, kejelasan menyampaikan hasil. Rubrik penilaian kerja. Nomor 1 ada aspek penilaian tentang keterampilan melakukan percobaan. Skor 4 sangat tepat, rapi, aman. Skor 3 ada tepat, cukup rapi. Skor 2 ada kurang tepat dan kurang rapi. Skor 1 belum tepat dan tidak rapi. Aspek penilaian kedua ada pengamatan dan pencatatan. Skor 4-nya lengkap, akurat, dan rapi. Skor 3-nya lengkap, cukup akurat. Skor 2-nya kurang lengkap, skor 1-nya belum lengkap atau salah. Yang ketiga ada aspek penilaian kesimpulan. Skor 4 ada tepat, lengkap, dan logis. Skor 3-nya ada tepat dan cukup lengkap, skor 2-nya kurang tepat, dan skor 1-nya salah atau kurang jelas. Yang terakhir ada aspek penilaian penyajian. Skor 4-nya jelas, lancar, dan percaya diri. Skor 3-nya cukup jelas dan lancar, skor 2-nya kurang jelas, dan skor 1-nya tidak jelas. Nilai akhir sama dengan jumlah skor dibagi 4. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kelibatan dalam saya menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.